Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham yang cukup menarik untuk kita pantau pada hari Selasa besok tanggal 7 November tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini kita lihat chart pergerakan dari saham dengan kode ACES ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat tren pergerakannya, saham ini masih terpantau uptrend, pergerakannya masih bertahan di atas garis EMA 20 ya teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik teman-teman. Di sini kita bisa perhatikan pada hari ini dia berhasil menguat 4,8% ya teman-teman ya, dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ini menarik. Kita bisa perhatikan ada area resistance di area kisaran 890 teman-teman. Oke, lihat target kenaikan dari pergerakan saham ECES ya teman-teman ya. Oke. Ini masih cukup menarik teman-teman. Ini kalau misalkan area harga 890 ini berhasil ditembus, maka ECES berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Di sini masih kita bisa perhatikan ada area resistance selanjutnya di area kisaran 955 hingga area 1000 teman-teman ya. Ini adalah target kenaikan dari pergerakan saham ECES teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ECES ini masih bertahan di atas garis EMA 20, maka ECES berpeluang dia akan menguat teman-teman ya, dan target kenaikannya di area harga 890. Namun sebaliknya area resistance 890 ini kalau misalkan gagal ditembus, maka ECES berpeluang dia akan kembali mengalami koreksi ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Nah, di sini masih ada area support di garis EMA 20 di kisaran harga 815-an teman-teman ya. Oke. Kalau kita perhatikan ini hari ini asing ada net buy ya teman-teman ya. Hari ini tanggal 6 November. Oke, next kemudian ada saham kode ADMR. Oke, ADMR. Oke, ADMR juga menarik teman-teman ya. Ini tren pergerakannya dia udah mulai bergerak uptrend. Hari ini dia berhasil menguat 6,72% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Oke, dia mampu bertahan di atas garis MA 20 dan MA 200 ya teman-teman ya. MA 20 dan MA 200 di harga kisaran 1190-an teman-teman. Area ini adalah area support dari saham ADMR teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ADMR ini masih bertahan di area harga ini, maka ADMR berpulang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Nah, di sini kita bisa melihat area resistance selanjutnya yakni di area harga kisaran 1355 hingga 1360 teman-teman ya. Nah, target kenaikan dari pergerakan saham ADMR. Oke. Jadi selama pergerakan saham ADMR ini masih bertahan di range harga kisaran 1190-an, maka ADMR masih berpeluang dia akan menguat teman-teman ya, dan target kenaikannya di area harga di 1335 hingga 1360-an teman-teman ya. Oke, ini kalau kita perhatikan penguatan harga dari saham ADMR ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Risiko terjadi kalau misalkan ADMR ini jebol dari area harga 1180 teman-teman. Karena kalau dia jebol dari area support 1180-an, maka pergerakan ADMR ini akan bergerak turun ya teman-teman ya. Artinya kalau misalkan area harga 1180 dijebol, maka dia jebol dari area support garis moving average 20 dan moving average 200 teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk ADMR. Oke. Ini kalau kita perhatikan hari ini asing ada net buy. Dari tanggal 1 November hingga tanggal 6 November asing terus melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham ADMR. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Axio. Oke, Axio. Oke, Axio juga terpantau uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA 20 dan MA 5. Oke, MA 5 saat ini merupakan area support terdekat yakni di area harga kisaran 186 teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham Axio ini masih tertahan di area harga 186-an atau di area MA 5, maka Axio berpeluang dia akan menguat teman-teman. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area resistance di area harga 220 ya teman-teman ya. Oke. Area harga 220 ini merupakan harga tertinggi hari ini ya teman-teman ya. 218 teman-teman ya. Oke, hari ini 218. Nah, di sini kita lihat 218 ini merupakan harga tertinggi hari untuk saham Axio. Namun pada saat market close dia tutup di harga penutupan di 202. Oke. Jadi area support yang bisa kita perhatikan yakni di area MA 5 di kisaran harga 186 teman-teman ya. Di area ini kita bisa manfaatkan untuk entry beli. Oke, 186 hingga 190. Kalau misalkan dia mantol di area support ini, maka kita bisa entry beli. Targetnya di area harga 218 teman-teman.
Kalau misalkan 218 ini berhasil ditembus ke atas, maka Axio berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya. Di sini kita bisa perhatikan ada area resistance selanjutnya di area kisaran 238 hingga 240. Oke. Jadi kuncinya di area resistance di 218 teman-teman ya. Oke. Karena kalau kita perhatikan 218 ini merupakan area resistance yang cukup kuat. Pada tanggal 24 Oktober ini juga Axio sempat ada di harga tertingginya di 218. Namun pada saat market ditutup, dia ditutup di 199 temennya. Ini transaksi pada tanggal 24 Oktober tahun 2023 teman-teman ya. Oke. Kalau kita perhatikan hari ini penguatan dari saham Axio ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Kita coba cek di transaksi asing, oke, untuk Axio. Oke, ini ada net sell teman-teman ya untuk Axio. Namun kalau kita perhatikan berdasarkan analisa teknikal, ini masih cukup menarik. Axio ini masih terpantau uptrend. Oke, next kemudian ada saham Nagode Fire. Oke, Fire juga masih ada di area supportnya ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan MA5 ini merupakan area support kuat. Oke, dia sempat ada di harga terendahnya ya di 167, dan 167 ini merupakan area support di garis moving average 2 MA5 ya, moving average 5 teman-teman ya. Oke, area sini teman-teman. Oke, di sini ada MA5 dan MA20. Jadi selama pergerakan saham Fire ini masih berada di atas harga 160 hingga 166, maka Fire ini masih cukup oke ya teman-teman ya. Target kenaikannya di sini ada area resistance di harga kisaran 184 hingga 208 teman-teman ya. Ini target kenaikan dari pergerakan saham Fire teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk saham Fire karena ini masih ada di area support. Ini masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk pergerakan saham Fire. Resiko terjadi kalau Fire jebol dari garis MA20 teman-teman. Ini kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka Fire berpeluang akan turun ya teman-teman ya. Dan kalau turun ini cukup dalam teman-teman ya. Kalau kita ukur dari MA20 ke area support selanjutnya, di sini ada area MA200 dan MA60 di kisaran harga sekitar 92 hingga 98 teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita ukur ini penurunannya sekitar berapa? Sekitar 42% teman-teman ya. Jadi kalau misalkan jebol dari garis MA20 atau jebol dari harga 161, maka bisa kita lepas lebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Fire. Oke, Fire hari ini asing ada akumulasi ya teman-teman ya, ada net buy. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham Fire pada hari Selasa besok tanggal 7 November. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BRPT. Oke, BRPT Barito Pacific. Oke, BRPT hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya, dia menguat 3,37%. Ini kalau kita perhatikan volumenya juga lebih tinggi dibandingkan dengan volume sebelumnya teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat dia menyentuh area MA20 ya teman-teman ya. MA20 ini merupakan area yang awalnya resisten, saat ini berubah menjadi support teman-teman ya. Oke, ini cukup menarik sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perhatikan saham BRPT ini, kalau misalkan dia mampu bertahan di atas garis MA20, garis warna biru ini ya teman-teman ya, maka BRPT berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Dia akan atau dia berpotensi menuju area resistance di garis MA60 di kisaran harga 1150-an teman-teman ya, di area sini. Ini target kenaikan dari pergerakan saham BRPT teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham BRPT, teman bisa mulai cicil beli. Oke, targetnya di area harga kisaran 1150-an teman-teman. Namun kalau misalkan ternyata besok dia gagal bertahan di atas garis MA20 atau dia gagal bertahan di atas harga 1065-1070, maka bisa kita lepas terlebih dahulu teman-teman. Karena kalau dia jebol dari garis MA20 atau dia gagal bertahan di garis MA20 garis warna biru ini, maka berpotensi BRPT dia akan turun teman-teman. Dia akan koreksi dan tentunya dia akan menuju ke area support selanjutnya. Di sini masih ada area support MA100 garis warna orange ini di area harga kisaran 990-an teman-teman ya. Oke, ini untuk saham BRPT. Mudah-mudahan BRPT besok berhasil ditutup di atas garis MA20 di garis warna biru ini, atau dia berhasil ditutup di atas harga 1075-an teman-teman ya.
Oke. Kalau kita perhatikan untuk transaksi asing BRPT, oke, hari ini asing ada net buy, cukup menarik ya teman-teman ya. Next, kemudian ada saham kode MARI. Oke, MARI. Oke, MARI hari ini menguat 5,41%. Ini penguatan juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Kita bisa perhatikan ini ada area resistance di MA20 dan MA200, garis warna biru dan warna merah muda ini ya teman-teman, di area harga kisaran 84 hingga 87 teman-teman. Inilah target terdekat dari kenaikan saham MARI teman-teman ya. Oke. Jadi area support yang masih bisa diperhatikan ini di area harga kisaran 74 hingga 77 teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham MARI ini masih ada di atas harga 7477, maka MARI masih berpeluang dia menguat dan target jangka pendeknya di area harga kisaran 84 hingga 87 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham MARI teman-teman. Risiko terjadi kalau misalkan MARI ini jebol dari garis MA5 ya teman-teman ya, atau dia jebol dari garis warna orange ini. Kalau misalkan dia jebol di bawah harga 72, maka bisa dilepas terlebih dahulu teman-teman, karena kalau dijebol dari bawah harga 72 maka berpeluang MARI akan terus bergerak turun ke bawah, karena kalau kita perhatikan tren pergerakannya ini juga masih terpantau downtrend. Ini pergerakannya masih ada di bawah garis MA200 dan MA20. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MDKA. Oke, MDKA. Oke, MDKA hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya. Dia berhasil menguat 2,45%. Dia berhasil ditutup di atas garis MA20. Oke, MA20 ini merupakan area support untuk saham MDKA ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih bertahan di atas harga 2440-an, maka MDKA berpeluang dia akan kembali menguat. Targetnya di area resistance di harga kisaran 2900 teman-teman. Ini ada area resistance di garis MA60 ya teman-teman ya. Oke, di area sini ini cukup menarik ya teman-teman. Kita bisa manfaatkan swing trade di saham MDKA dengan target di area resistance di MA60. Jadi selama pergerakan saham MDKA ini masih berada di atas garis MA20 atau di atas harga 2440, maka MDKA masih berpeluang dia menguat. Risiko terjadi kalau misalkan dia jebol dari garis MA20 dan MA5. Oke, MA20 dan MA5 ini sebentar, di harga kisaran 2370 ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan dia jebol dari harga 2370, maka kita bisa lepas terlebih dahulu, karena kalau misalkan dia jebol dari harga 2350, maka ada kecenderungan pergerakan saham MDKA ini dia akan turun teman-teman ya, dan tentunya tren dari saham MDKA akan bergerak di fase downtrend. Oke. Kita bisa perhatikan hari ini untuk transaksi asing untuk MDKA. Oke, MDKA ini asing hari ini ada net buy atau akumulasi. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham MDKA dan target di area kisaran 2900. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.